Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan tadarus cara membaca bacaan Ismam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Idh qala Yusuf li abihi ya إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض سيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف. La ta'manna ini dibaca ismam. Bagaimana caranya? Setelah dengung
posisi mulut kita, bibir kita agak manyun. Bahasa Jawanya mencucu. La ta'manna. Nah, ini bacaan ismam. La ta'manna. Saya ulang lagi. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan tentang penafsiran tafsir surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdu adapun segala pujian lillahi itu tetap bagi Allah. Alhamdu adapun lafaz alhamdu huwa itu artinya adalah as-sana'u itu pujian atau sanjungan. Alal jamili atas zat yang baik, al-ikhtiyari yang bersifat sukarela, min nikmatin dari sisi adanya nikmat, awariha atau selain adanya nikmat. Wal madhu adapun lafal al-madhu huwa itu adapun lafal al-madhu, as-sana'u itu artinya juga pujian. Alal jamili atas zat yang baik, yang elok, mutlakon secara mutlak. Taqulu maka boleh mengatakan siapa engkau, hamidtu Zaidan ala ilmihi wa karamihi. Hamidtu aku memuji Zaidan kepada Zaid ala ilmihi di atas ilmunya, wa karamihi dan kedermawanannya. Wala taqulu dan tidak boleh kamu mengucapkan hamidtuhu ala hasanihi. Hamidtuhu aku memujinya, memuji Zaid ala hasanihi atas eloknya. Bal madahtuhu sebaliknya menggunakan lafal madahtuhu memujinya. Wakila dan dikatakan juga apa? Huma adapun lafal alhamdu dan al-madhu akhwani itu dua kata yang sama. Wa syukru adapun lafal syukur, muqabalatun nikmati itu membalas suatu nikmat. Muqabalatun nikmati itu membalas nikmat. Kaulan dengan ucapan, wa fi'lan, wa amalan dan tindakan atau perbuatan, wa i'tiqadan dan keyakinan. Qala berkata siapa seorang syair, afadatkumun na'ma'u minni salasatun yadayya wa lisani wadhamirul muhajjaban. Afadat itu berguna kum kepada kalian an-na'ma'a terhadap beberapa nikmat minni dari diriku, apa salah satu 3 perkara. Yadayya yaitu kedua tanganku atau tindakanku, walisani dan lesanku, ucapanku,
Wadhamiru dan perasaanku al-muhajjaba yang tersembunyi. Ada suatu cerita di dalam kitab Osfuriyah. Di sana diceritakan ada seseorang yang setiap harinya itu dia tak lain adalah suka menipu orang lain di pasar. Seakan-akan dia kenal dengan seseorang, kemudian dia minta sesuatunya. Saya ini, kamu itu teman ayah saya, dan setelah itu dia minta entah apa ya. Pada suatu hari ketika dia sedang sakit keras, kemudian menjelang dia wafat, kemudian mengupah 2 orang dengan berpesan begini, nanti kalau saya meninggal, tolong ya kalian berdua jangan tinggalkan saya sampai selesai kamu menguburkan saya. 1 orang dikasih upah 1 dinar, yang satu ya 1 dinar. Ini karena sepakatan oke, maka setelah dia meninggal dia melaksanakan apa yang dipesankan oleh orang tersebut. Pesannya apa? Nikmar rajulu hadza kana rajulan sholihan muhsinan. Luar biasa orang ini. Orang ini adalah orang yang baik, yang soleh, yang suka berbuat baik. Sehingga jenazah ketika diberangkat dari rumah sampai di makam, dikubur, itu dia tak henti-henti mengucapkan kata-kata itu. Nikmar rajulu hadza kana rajulan sholihan muhsinan. Luar biasa eloknya orang ini. Orang ini adalah orang yang saleh, orang yang suka berbuat baik. Sehingga telah selesai pemakaman, diceritakan dalam kitab ini, datanglah kedua malaikat ke dalam kuburnya. Kemudian hendak ditanya, yaitu malaikat Munkar Nakir datang ingin menanya kepada mayit tersebut, orang yang meninggal tersebut. Tiba-tiba ada suara, utruka abdi innahu asin bil haila wa mata bil haila. Hai malaikat, tinggalkan itu hambaku itu, aku telah mengampuni dia dengan kesaksian 2 orang ini, walaupun dia diupah. Wa ingkana, bahwa maka adapun lafaz syukur, a'ammu itu lebih umum minhuma daripada lafaz alhamdu dan al-madhu. Min wajhin dari sisi, satu sisi, wa akhasu dan lebih khusus, min akhara dari sisi yang lain. Wala makanat dan sewaktu ada apa alhamdu, lafaz alhamdu min su'abi syukri itu sebagian dari cabang kalimat syukur. Asya'u itu lebih tenar, lin nikmati untuk adanya nikmat, wadalu dan lebih menunjukkan ala makaniha di atas tempat nikmat, li khofa'il i'tiqadi karena tersembunyinya kepercayaan, wama dan sesuatunya fi adabil jawarihi di dalam adab anggota badan, minal ihtimali dari menanggung beban, ju'ila maka dijadikan apa alhamdu
Ra'sa syukri itu sebagai puncak syukur. Wal umdata, dan sebagai tiang penopang fihi di dalam syukur. Faqala, maka bersabda siapa Rasul alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, alhamdu ra'su syukri. Alhamdu, adapun mengucapkan alhamdu, ra'su syukri itu menjadi puncak syukur. Ma syakarallaha man lam yahmadhu. Ma syakara, tidak bersyukur Allah kepada Allah siapa man orang, lam yahmadhu, yang tidak memuji kepadanya siapa man. Titik. Secara singkat, alhamdulillah itu mempunyai arti yang luas dan yang paling pantas untuk Allah dalam rangka sebagai bentuk pengungkapan syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada beberapa tafsir daripada lafaz alhamdu. Yang pertama, alhamdu itu mempunyai arti memuji sesuatu yang baik karena adanya nikmat atau yang lainnya. Sedangkan lafal al-madhu artinya juga memuji, tetapi digunakan untuk memuji suatu kebaikan tanpa dibatasi adanya nikmat atau lainnya. Ini menurut beberapa penafsiran kata. Kemudian apa bedanya syukur? Nah, ini kan mirip-mirip, alhamdu, al-madhu, asyukuru. Di sini asyukuru itu artinya membalas suatu nikmat, baik berupa ucapan atau berupa perbuatan, tindakan, atau berupa keyakinan atau perasaan. Dan ini arti syukur itu sudah ada yang masuk di alhamdulillah. Karena syukur itu adalah, istilah lain adalah terima kasih atau membalas atas kebaikan orang lain. Ini syukur berupa ucapan terima kasih, berupa amalan yaitu membalas pemberian orang itu dengan yang sebanding, atau itikodan, atau sebagai bentuk kepercayaan karena telah adanya pemberian maka segalanya dia percaya kepada orang itu sebagai bentuk syukur. Akan tetapi alhamdulillah ini lebih tenar daripada kalimat syukur atau kalimat al-madhu. Oleh karenanya dalam syukur ini muat arti tiga. Pertama adalah ucapan, yaitu syukur atau bahasa Indonesia terima kasih. Yang kedua amalan, yaitu saling membalas kebaikan kepada orang yang memberi. Yang ketiga adalah al-dhamir al-muhajjabah, yaitu perasaan, sehingga ada rasa hormat, ada rasa kagum. Ini tidak nampak, yang bisa dilihat hanya ucapan dan tindakan. Oleh karenanya, karena syukur itu tersebut sendiri bisa terwakili oleh alhamdulillah, maka Allah menggunakan ungkapan alhamdulillah di dalam surat Fatihah.
dalam Al-Quran. Alhamdulillah, bukan asyukru lillahi rabbil alamin, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun alhamdulillah itu adalah cabang makna daripada syukur tersebut. Kenapa pengucapan alhamdulillah sebagai bentuk syukur? Nah, berarti alhamdulillah ini juga masuk arti syukur. Tapi alhamdulillah ini lebih populer, lebih menunjukkan arti balasan atas kebaikan atau atas nikmat yang diberikan, yang tidak bisa diwakili oleh yang lain. Kalau hati nggak nampak, kalau anggota badan kurang nampak juga. Oleh karenanya penggunaan syukur pada Allah itu dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bukan asyukrulillah, bukan al-madhulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karenanya Rasul SAW bersabda, alhamdu ra'su syukri. Ucapan-ungkapan alhamdulillah itu adalah sebagai puncak daripada syukur kepada Allah. Ma syakarallaha man lam yahmadhu. Orang tidak dikatakan bersyukur yang tidak mau memuji atau mengucapkan alhamdulillah, mengungkapkan alhamdulillah, memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzammu naqidul hamdi wa dzammu adapun mencela. Naqidul hamdi itu lawan daripada memuji. Wal kufranu adapun kufron, mengingkari, kufur. Naqidu syukri itu lawan daripada syukur. Warafuhu adapun rafa'nya alhamdu, bukan alhamda atau alhamdi. Alhamdu, rafa'. Bil ibtida itu sebab menjadi ibtida, penempatan permulaan kata. Wa khabaru adapun khabarnya ibtida lillahi itu lafaz Allah. Wa asluhu adapun aslinya lafaz alhamdu, an-nasbu itu nasab hamdan lillah. Ya, hamdan alhamdu alhamdan lillah dibaca nasab. Waqad quri'a dan sungguh benar-benar dibaca apa bihi nasabnya. Hamdan lillah, alhamdulillah. Wa innama uddila dan semestinya dirubah apa anhu nasabnya alhamdu, hamdan itu tadi dirubah ila raf'i kepada dibaca rafa, liyadulla agar menunjukkan apa alhamdu ala umumil hamdi, di atas keumuman pujian, wasabatihi dan tetapnya pujian lahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Duna tajaddudihi, bukan pembaharuan pujian, wa khudusihi dan terbarunya pujian. Wahwa sedangkan adapun alhamdu pujian minal masadiri itu keluar dari beberapa tempat keluarnya, beberapa masdar allati tunsabu yang dibaca nasab apa alhamdu hamdan bi af'ala dengan beberapa fi'il mudmaratin yang disimpan, yang disembunyikan. La takadu yang hampir-hampir tidak ada. Tustakmalu itu diberlakukan apa fi'il yang tersimpan maha beserta fi'il tersebut. Wa ta'rifu adapun memakrifatkan fihi di dalam lafaz alhamdu lil jinsi itu karena makna jenis. Wa maknahu adapun artinya
alhamdu yang dibaca rafa ta'rif ma'rifat. Al isyaratu itu menunjukkan ilama kepada sesuatunya, yu'rafu yang diketahui apa ma, kulla ahadin kepada tiap salah satunya. Annal hamda bahwasanya alhamdu atau pujian, huwa ma itu sesuatu, huwa yang itu adanya pujian tersebut. Aulil istighraqi atau karena faidah atau makna istighraq, menghabiskan makna yang lain. Idil hamdu karena bahwasanya, karena adapun alhamdu pujian fil hakikati di dalam hakikatnya, kulluhu itu seluruh pujian, lahu itu bagi Allah. Idma min khairin karena tidak ada suatu kebaikan, illa wahwa itu kecuali adapun Allah, itu maulihi itu sang pemiliknya, biwasatin dengan perantara, au bighairi wasatin atau tanpa perantara. Kama qala sebagaimana berfirman siapa Allah Ta'ala, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Wa ma adapun sesuatunya, bikum yang ada dengan kalian semua, min nikmatin berupa nikmat, fa minallahi maka itu datangnya dari Allah. Wa bi dan di dalam ini ayat, di dalam ayat firman Allah, isy'arun memberitahukan, bi annahu ta'ala dengan bahwasanya Allah Ta'ala hayyun itu maha hidup, qadirun yang berkuasa, qadirun yang maha kuasa, muridun yang berkehendak, alimun yang mengetahui. Idil hamdu karena adapun pujian, la yastahiku itu tidak berhak kepadanya, tidak berhak pujian. Siapa ilaman kecuali zat, karena yang ada apa hada ini pujian, sya'nahu itu keadaannya zat, zat yang terpuji itulah yang berhak untuk dipuji. Wa quri'a dan dibaca apa alhamdulillah, baca apa alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, bitiba'id dali dengan mengikutkan bacaan dal, al-lama kepada bacaan lam. Karena lam ini baca kasrah li, maka dalnya dibaca li, dibaca kasrah di alhamdulillah. Wabil aksi dan sebaliknya, yaitu alhamdulillah. Nah, ada yang dua bacaan. Tanzilan karena menempatkan, mendudukkan lahuma kepada dua huruf dal dan lam, min haitsu annahuma dari sekiranya bahwasanya kedua dal dan lam, yustakmalani itu diberlakukan keduanya apa dal dan lam, ma'an secara bersama-sama, bersamaan, manzilata kalimatin pada kedudukan suatu kalimat wahidatin yang satu. Bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan ungkapan alhamdulillah, tidak dengan menggunakan asyukurulillah, juga tidak menggunakan al-madhulillah, tapi alhamdulillah. Kenapa? Alhamdu ini mempunyai arti bahwa segala pujian, sehingga alhamdu itu bisa mempunyai arti istighraq, menghabiskan makna yang lain, sehingga menyeluruh. Artinya bisa apa? Alhamdu segala pujian, jadi nggak ada yang lain. Pujian kepada Allah itu hakikatnya ada rinciannya, ada 4.
yaitu qadim ala kudus, artinya Allah memuji makhluknya, seperti Allah memuji beliau Kanjeng Nabi Muhammad, seperti Allah memuji kepada hambanya Rasulullah umpamanya, itu dinamakan qadim ala kudus. Yang kedua, qadim ala qadim, artinya Allah memuji kepada zatnya sendiri. Yang ketiga, kudus ala qadim, yaitu pujian hamba kepada Tuhannya, kepada Allah. Dan yang keempat adalah kudus ala kudus, hamba atau makhluk memuji kepada makhluk yang lain. Segala bentuk pujian yang bermacam-macam tadi itu hakikatnya adalah milik Allah. Oleh karenanya kalimat yang tepat yang punya arti istighraq adalah alhamdu, bukan asyukru atau al-madhu. Kemudian mengenai tentang i'rabnya, kenapa alhamdu dibaca rofa bukan alhamda atau alhamdi? Karena sesuai dengan grammar tata bahasa Arab, alhamdu itu menduduki sebagai mubtada. Nah, termasuk di antara isim yang wajib dibaca rofa adalah mubtada. Alhamdulillah, alhamdu menjadi mubtada, khobarnya lillah. Kemudian asal dari alhamdu itu adalah dibaca nasab, tapi tidak pakai al, hamdan, hamdan lillah. Ini menyimpan dhamir yang terbuang, makna dhamir yang terbuang. Jadi hamdan lillah. Kemudian kenapa dari nasab kemudian dirubah menjadi rofa? Supaya dikenal bahwa pujian yang dimaksud itu jelas, yaitu pujian makhluk kepada makhluknya. Hakikatnya dia adalah memuji ciptaan Allah, memuji Allah atas ciptaannya lewat ciptaannya yang dilihat atau yang dia puji, atau memuji zatnya Allah atau kuasa Allah, atau Allah memuji hambanya, atau Allah memuji pada dirinya sendiri. Itu terwakili dengan kalimat alhamdu, bukan al-madhu. Jadi alhamdu ini menyeluruh, dibaca ma'rifat, jadi ma'ruf, sah dikenal, bahwa menyeluruh pujian itu hakikatnya kepada Allah. Ada bacaan yang tidak berlaku, yaitu alhamdulillah, dalnya dibaca kasrah, atau alhamdulillah, lamnya dibaca dhammah. Ini bacaan enggak berlaku ini. Yang berlaku, yang tanpa ada khilaf adalah lamnya dibaca kasrah, dalnya dibaca dhammah atau sebagai rofa, tanda alamat rofa. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah ini atau dibaca alhamdulillah, itu alasannya penyesuaian antara dal dan lam, itu saja. Karena keduanya ini diberlakukan seakan-akan satu kata, karena alhamdulillah ini tidak bisa dipisahkan. Itu aja alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengambil hikmah daripada kalimat alhamdu atau pujian. Pujian itu penting. Memuji anak ini karena apa? Pujian yang dia dengar ini akan masuk ke dalam pikiran
sehingga nanti menjadi inspirasi, menjadi modal anak tersebut untuk mengembangkan apa yang ada di pikirannya, sehingga pujian yang baik-baik ini bisa mendorong kepada anak untuk berbuat menindaklanjuti perbuatan yang baik. Oleh karenanya, hati-hati sebagai orang tua jika mengatakan sesuatu yang buruk kepada anak, karena ini bisa juga merupakan doa atau terekam di dalam pikiran anak tersebut menjadi sesuatu yang buruk, dan ini bisa melemahkan semangat untuk berbuat baik, terutama mereka yang mentalnya lemah. Kemudian pujian yang baik juga di antara adalah ketika ada seseorang yang wafat, meninggal. Ini harus dijaga, jangan sampai mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang buruk atau menampakkan perbuatan yang telah dia lakukan yang buruk-buruk. Tetapi sebaiknya dianjurkan untuk mengatakan kata-kata yang baik kepada jenazah tersebut. Karena ini ucapan yang baik atau persaksian yang baik kepada jenazah, kepada orang yang meninggal, ini menjadi support, menjadi pendorong, menjadi wasilah perantara Allah menerima amal baiknya orang tersebut. Dalam satu riwayat, An Abdul Aziz bin Suhaib qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marrau, melewati para sahabat. Siapa para sahabat? Binajazati, janazatin, dengan suatu jenazah. Fasnau, maka memuji siapa para sahabat alaiha, atas jenazah tersebut, khairan, dengan pujian yang baik. Faqala, maka berkata siapa an-nabi, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahu, semoga wajib baginya. Summa marrau, kemudian melewati siapa para sahabat, binya janazatin, dengan suatu jenazah, ukhra, yang lain. Fasnau, maka memuji siapa para sahabat alaiha, atas jenazah tersebut, saron, dengan pujian yang buruk. Faqala, maka berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi alaihi wasallam, wajabat lahu, semoga tetap wajib lahu baginya. Qala, kemudian berkata siapa Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab, ma wajabat, apa yang wajib? Faqala, maka menjawab siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza asnaitum, hadza, adapun ini jenazah, asnaitum, yang telah kamu memujinya, alaihi, atasnya, khairan, dengan pujian yang baik, wajabat, maka wajib, lahu, baginya, apa, al jannatu, surga. Wahada, adapun ini jenazah, asnaitum, yang memuji siapa kalian, alaihi, atasnya, saron, dengan pujian buruk, wajabat, maka wajib, lahu, kepadanya, apa, an-naru, neraka. Faqala, an-nabi, maka berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum syuhadaullahi fi ardihi, antum, kalian semua, syuhadaullahi, itu sebagai saksi-saksi Allah, fi ardi, di muka bumi ini. Nah, ini satu hadis bagaimana manfaat memuji itu yang berakibat kebaikan. Juga hadis yang lain, an Abil Aswad ad-Daili, dari Abi Aswad ad-Daili, qala, berkata siapa Abi Aswad ad-Daili, jalastu inda Umar bin Khattab, jalastu, aku sedang duduk
inda Umar bin Khattab, di sisi Umar, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala. Faqala, maka berkata siapa sahabat Umar bin Khattab, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin, tidak ada seorang pun, yamutu, yang mati siapa rajul, fayasyhadu, kemudian menyaksikan lahu kepadanya siapa salah satu rajulin, 3 orang, bi khairin, dengan kesaksian yang baik, illa wajabat, kecuali wajib lahu baginya apa al jannatu, surga. Fakultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in kana asnani, dan jika ada siapa asnani, 2 orang, bagaimana kalau 2 orang yang memuji ya Rasul? Qala, menjawab siapa Rasul, walasnani, walaupun 2 orang. Walam nas'alu, dan aku tidak bertanya, an-nabiyya, kepada Nabi alaihi salatu wassalam, anil wahidi, tentang pujian hanya seorang. Nah, ini 2 sebagai landasan kita bahwa memuji, di antara memuji orang yang meninggal dengan baik itu akan berakibat baik juga. Ada suatu cerita di dalam kitab Oswuriyah. Di sana diceritakan ada seseorang yang setiap harinya itu dia tak lain adalah suka menipu orang lain di pasar. Seakan-akan dia kenal dengan seseorang, kemudian dia minta sesuatunya, saya ini, kamu itu teman ayah saya, dan setelah itu dia minta entah apa ya. Pada suatu hari ketika dia sedang sakit keras, kemudian menjelang dia wafat, kemudian mengupah 2 orang dengan berpesan begini, nanti kalau saya meninggal, tolong ya kalian berdua jangan tinggalkan saya sampai selesai kamu menguburkan saya. 1 orang dikasih upah 1 dinar, yang 1 dinar. Ini karena sepakatan oke, maka setelah dia meninggal, dia melaksanakan apa yang dipesankan oleh orang tersebut. Pesannya apa? Nikmar rajulu hadza kana rajulan sholihan muhsinan. Luar biasa orang ini. Orang ini adalah orang yang baik, yang soleh, yang suka berbuat baik. Sehingga jenazah ketika diberangkat dari rumah sampai di makam, dikubur, itu dia tak henti-henti mengucapkan kata-kata itu. Nikmar rajulu hadza kana rajulan sholihan muhsinan. Luar biasa eloknya orang ini. Orang ini adalah orang yang saleh, orang yang suka berbuat baik. Sehingga telah selesai pemakaman, diceritakan dalam kitab ini, datanglah kedua malaikat ke dalam kuburnya, kemudian hendak ditanya, yaitu malaikat Munkar Nakir datang ingin menanya kepada mayit tersebut, orang yang meninggal tersebut. Tiba-tiba ada suara, utruka abdi innahu asin bil haila wa mata bil haila. Hai malaikat, tinggalkan itu hambaku itu, aku telah mengampuni dia dengan kesaksian 2 orang ini, walaupun dia diupah. Wa in kana ma'juraini, walaupun dia diupah, tapi dia telah menjadi saksiku, menyatakan
baiknya orang ini, aku terima. Nah, dari kisah ini bahwa kesaksian atau ucapan di samping orang yang meninggal itu sangat dianjurkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, kemudian menjadi tradisi secara umum di tengah-tengah masyarakat kita, ketika berangkat jenazah akan diberangkatkan dari rumah menuju ke pemakaman, kemudian dipersaksikan kepada orang lain, wahai saudara-saudara, jenazah ini adalah orang baik. Ya, betul, orang baik, orang baik. Nah, kemudian didoa sama-sama, semoga diampuni doa sana. Ini adalah sesuatu tindakan yang sangat luar biasa, suatu kebaikan yang luar biasa yang bisa dirasakan oleh jenazah tersebut, insya Allah. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.